menjamah setiap hati kami. Kami rindu urapan-Mu menurun atas kepada setiap kami Tuhan. Dan kami rindu hadirat-Mu ada di dalam ruangan ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kekerasan, kesombongan, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan hancurkan, Tuhan bersihkan hati kami, sehingga hati kami bisa kembali ditaburi dengan benih firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami minta Tuhan ubahkan persepsi kami Tuhan, segala logika yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang meluruskan, Tuhan yang menjernihkan, sehingga pikiran kami bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu bahwa ibadah ini bukan hanya sekedar ritual saja, bukan sekedar tradisi atau kebiasaan rutinitas saja, tetapi kami rindu setiap ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sesi pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Mari Roh Kudus berkaryalah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kumpul lagi dengan keluarga besar GBI Jatinegara Timur di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan seluruh pengurus yang mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman. Hari ini saya ingin kita melihat betapa berbahayanya kemunafikan gitu ya. Nah, kalau kita membeli barang atau makanan, pada kemasan pembungkusnya biasanya terdapat peringatan awas barang tiruan. Nah, di beberapa barang, beberapa makanan atau minuman seringkali ada tulisan seperti itu. Kenapa tulisan seperti itu perlu dicantumkan? Karena produsen barang atau makanan minuman tersebut tidak ingin konsumennya itu tertipu dengan produk lain yang palsu. Kelihatannya mirip tapi bukan yang asli, tampak serupa tapi tidak sama begitu ya. Nah, mari kita perhatikan sejenak benda-benda di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kiri kanan di ruangan ini. Bahkan mungkin yang melekat di diri kita. Ada enggak benda imitasi di ruangan ini? Palsu langsung ditunjuk-tunjuk gitu ya. Mungkin di diri kita juga ada, oh antingnya imitasi, kalungnya imitasi bisa gitu ya. Atau ada bunga imitasi, banyak sekali begitu ya. Memang Bapak Ibu Saudara di dunia ini banyak sekali pemalsuan. Nah apa saja bisa dibuat tiruannya, makanan, minuman, obat-obatan, daging, telur, apalagi tuh, beras, infus, semua bisa dibuat palsu. Sampai kadang-kadang kita berpikir mana yang asli ya. Jangan-jangan kalau saya makan obat ini asli atau palsu nih. Jangan-jangan infusnya asli atau palsu dan sebagainya. Dan tragisnya di dunia ini, terutama di dunia maya, banyak juga manusia yang imitasi. Kok manusia imitasi ya? Apa karena dioplas gitu ya, operasi plastik, ganti dagunya jadi ada belahan gitu ya, hidungnya lebih mancung 10 cm atau bagaimana? Enggak, ternyata di dunia ini banyak sekali manusia yang hidupnya palsu Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak menampilkan diri mereka yang sebenarnya, bahkan menutupinya dengan hal-hal yang menampilkan kesan bahwa mereka orang baik, menampilkan kesan mereka orang kaya, orang terhormat, orang yang royal dan sebagainya. Hal yang biasa atau paling mudah dijadikan kedok adalah agama. Wah, soleh sekali. Wah, rajin ibadahnya ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang hidupnya imitasi, yang hidupnya penuh kepalsuan, yang hidupnya tidak dijalani dengan apa adanya. Itulah yang disebut orang-orang munafik. Kalau orang sering singkat, orang yang muna begitu ya. Nah, di tengah dunia yang penuh kepalsuan ini, apa yang harus kita lakukan? Tuhan tetap loh memanggil kita sebagai umatnya untuk meninggalkan segala kemunafikan itu, karena itu Tuhan gak mau. Tuhan gak mau kita jadi manusia yang munafik, manusia imitasi, orang Kristen palsu, orang Kristen yang berpura-pura. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan munafik? Boleh diklik? Nah, kata munafik berasal dari bahasa Yunani hypocrites
atau hipokrites. Pada awalnya sebenarnya kata ini bagus karena digunakan di dunia teater, yaitu menunjukkan seorang yang memainkan peran, aktor atau aktris, dia bersandiwara main peran begitu ya. Dan kemudian dia akan memakai kedok yang berbeda-beda sesuai dengan peran atau scene yang dimainkan pada saat itu begitu. Jadi kedoknya berganti-ganti. Jadi kata hipokrites ini, kata munafik ini awalnya itu tidak berarti negatif. Kata ini baik pada mulanya, tapi berangsur-angsur kata tersebut dipakai untuk melukiskan orang yang bermuka dua. Karena tadi awalnya berganti peran, ganti-ganti topeng. Jadi kemudian dilukiskan untuk orang yang bermuka dua, pura-pura hidupnya. Dan kemudian berakhir dengan kata munafik. Nah, kata ini juga digunakan pada seseorang yang menjauhi Allah. Orang fasik, orang kafir, orang durhaka itu disamakan dengan orang munafik, orang yang berpura-pura, orang yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang yang munafik ini enggak hanya ada pada saat ini aja, pada zaman kita hidup ini aja. Bahkan mungkin sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sifat munafik manusia itu udah muncul. Kalau kita perhatikan dari Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-11, waktu itu Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka di hadapan Allah. Coba kita buka dulu Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-11. Waktu Tuhan panggil-panggil mereka, apa yang mereka jawab? Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang?" Bukankah ini suatu kemunafikan? Dia udah tahu Tuhan datang, dia sembunyi, dia pura-pura, dia kasih alasan berbagai macam. Di dalam perjanjian baru khususnya Injil Sinoptik, Tuhan Yesus sering berdebat dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemimpin agama dan tokoh agama Yahudi. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan dengan sikap munafik tersebut supaya kita bisa belajar. Jangan jadi orang seperti itu. Jangan bersikap munafik yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang pertama, sikap munafik itu adalah orang yang tidak tulus hatinya. Matius 6 ayat 1 sampai yang kedua berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Lalu ada alasannya, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Artinya percuma kita beribadah, percuma kita berdoa, percuma kita pelayanan. Kalau hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, itu udah upahnya, udah dapat pujian sampai di situ saja begitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Jadi bukan untuk memuliakan Bapa di surga, tapi mereka pengen dipuji orang. Lalu Tuhan bilang apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Udah gak ada lagi berkat dari Tuhan, gak ada lagi balasan dari Tuhan, udah dapat pujian dari manusia. Sekian dan terima kasih, begitu aja. Karena apa? Karena mereka melakukannya untuk dilihat orang, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bicara tentang ketulusan seseorang sebenarnya berkaitan dengan motivasi atau tujuannya. Balik lagi ke kondisi hati kita begitu ya. Ketika Tuhan Yesus menyebut seseorang munafik, Tuhan Yesus lebih melihat kepada motivasi atau isi hati yang ada di dalam hati orang tersebut. Karena perbuatannya toh tetap sama kan? Sama-sama menyumbang, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama mengabarkan Injil, sama-sama beribadah di gereja. Tapi hatinya yang berbeda. Orang manusia aja bisa bilang rambut boleh sama hitam. Hati orang siapa yang tahu? Manusia aja bisa berpikir seperti itu. Apalagi Tuhan yang maha tahu. Dia beneran loh tahu isi hati kita.
Karena perbuatan itu lahirnya dari motivasi. Nah, dari ayat tersebut Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyebutkan dengan jelas bahwa motivasi orang munafik dalam menjalankan ritual agamanya atau kebiasaannya atau menyumbang, berpuasa dan sebagainya hanya untuk dilihat dan dipuji orang. Jelas Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ungkapkan. Nah, harapan mereka mendapatkan pujian dari orang lain sudah terpenuhi. Ibadah yang mereka lakukan bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk mendapatkan penghormatan bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian mereka sudah dapatkan apa yang mereka harapkan. Di sisi lain ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Berkat sejati dari Tuhan enggak lagi mereka dapatkan. Karena sudah dapat dari manusia sekian. Berkat dari Tuhan tidak lagi mereka dapatkan. Nah, ibadah yang seperti ini sia-sia, percuma. Tentunya kita nggak mau kan Bapak Ibu Saudara, setiap minggu datang ke rumah Tuhan, menyanyi, kasih persembahan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita luangkan waktu kita, datang jauh-jauh dan segala macam. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang semua itu percuma, sia-sia. Tentunya kita nggak mau seperti itu. Nah, bagi orang munafik, penilaian manusialah yang menjadi nomor satu di dalam dirinya. Yang menjadi segala-galanya. Dia gak peduli dengan anggapan Tuhan. Dia gak peduli apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dia tidak peduli apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang penting dia mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Pura-pura. Mereka gak takut untuk berpura-pura. Berbohong. Mereka gak takut untuk berbohong demi dikenal dan dikagumi oleh orang lain. Contohnya apa? Sikap orang Farisi yang berdiri di persimpangan jalan, menggembar-gemborkan sedekah mereka sekian jumlahnya, bermuka muram waktu lagi puasa supaya semua orang tahu kenapa kok lesu lagi puasa begitu ya. Nah, ini ya sikap orang munafik. Mereka senang waktu lewat di pasar kemudian disembah orang. Guru, kalau Bapak Ibu Saudara sempat nonton serial The Chosen itu ada gitu ya. Nah, itu menceritakan sisi yang berbeda dari perjanjian baru. Waktu mereka lewat di pasar, orang-orang harus menyembah mereka seperti ini. Sampai kemudian mereka lewat tokoh-tokoh agama tersebut. Mereka senang sekali dengan perlakuan seperti itu. Kalau dilihat dari Matius 6 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara boleh buka. Matius 6 ayat yang kedua dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik. Itu tentang memberi sedekah. Matius 6 ayat yang kelima bicara, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya berdiri di rumah ibadat, pada tikungan jalan raya dan sebagainya, supaya dilihat orang. Matius 6 ayat yang ke-16 bicara apabila kamu berpuasa janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seolah-olah paling menderita supaya mereka tahu, orang lain tahu mereka lagi puasa nih. Matius 23 ayat 5-7 dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka pakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan duduk paling depan di tempat rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil guru. Demi untuk penghormatan saja. Tuhan Yesus tidak menghendaki para pengikutnya bersikap pamer seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, itu bukan sekedar teori. Yesus juga melakukan apa yang diajarkan. Waktu Yesus diundang ke perjamuan, dia tidak langsung duduk di tempat paling terhormat. Dia menunggu duduk di belakang. Sampai panitia, kalau kita bahasanya zaman sekarang, atau pengurus mempersilahkan Yesus untuk duduk di tempat terhormat sebagai undangan yang paling utama. Beda banget sikapnya dengan para tokoh agama dan ahli-ahli Farisi tersebut. Tuhan Yesus tidak menghendaki sikap pamer. Mereka menjalankan kewajiban agama dengan kerendahan hati, harusnya dengan kerendahan hati, harusnya dengan motivasi yang tulus. Untuk mengungkapkan apa? Kasih, penyembahan kepada Tuhan. Maka Allah yang tersembunyi, yang melihat motivasi hati kita, Allah itu juga yang akan memberkati kita. Amin. Bukan orang lain yang bisa memberkati kita. Ya Bapak Ibu Saudara, separah-parahnya, sehebat-hebatnya orang lain ngasih kita, itu masih tetap terbatas dibandingkan dengan upah atau berkat yang dari Tuhan, yang luar biasa. Matius 6 ayat 6 bilang apa? Kalau berdoa,
Jangan teriak-teriak di pinggir jalan seperti orang Farisi, tapi masuk ke dalam kamar, tutupin tuh, lalu berdoalah kepada Bapamu yang di sorga, yang di tempat tersembunyi. Sudah sampai di situ? Tidak. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tidak sampai kita berdoa terus mentok di langit-langit saja. Tapi ada berapa banyak kita tanpa kita sadari sebagai orang Kristen berdoa seperti seorang anak kecil yang minta coklat kepada kakeknya. Memang dia masuk ke dalam kamarnya, tapi dia gak tutup pintunya. Dan dia teriak-teriak, Tuhan Yesus, tolong, aku pengen banget coklat yang itu, ada di minimarket itu, belok kanan dari rumah sini Tuhan. Ya, yang mereknya itu Tuhan. Dia berdoa seperti itu. Lagi seperti itu mamahnya masuk. Berdoa gak usah teriak-teriak kayak gitu. Berdoa pelan-pelan juga Tuhan Yesus dengar. Iya mah, aku tahu Tuhan Yesus berdoa kita pelan-pelan atau dalam hati juga pasti kedengeran. Tapi engkong di kamar sebelah rada budek, dia gak denger mah, harus teriak-teriak. Bapak Ibu Saudara paham cerita ini? Kelihatannya dia berdoa kepada Tuhan, sebutnya Tuhan Yesus. Kelihatannya sikapnya berdoa kepada Tuhan, tapi motivasi hatinya supaya kedengeran sama engkong di kamar sebelah. Karena engkong biasanya royal sama cucu. Engkongnya rada budek, jadi dia teriak-teriak supaya engkongnya denger. Kong, cucu mau beli coklat nih Kong di minimarket itu, dari jalan sini belok ke kanan. Sampai sedetil itu. Kalau manusia saja bisa melihat, itu salah, itu gak boleh. Doa tuh sama Tuhan, dalam hati aja udah ketahuan. Tetesan air mata aja dia mengerti, apalagi Tuhan. Mungkin kalau bisa kita bayangkan, kalau Tuhan jadi kita, dia ketawain kita kali ya. Pura-pura ngomong sama aku, ternyata ngomongnya sama engkong sebelah. Nah, bukankah dalam kehidupan kita beribadah, seringkali juga kita berlaku munafik seperti anak tersebut? Disadari, tidak disadari. Betapa bangganya kalau kita punya posisi penting di suatu kepanitiaan yang kita pegang, atau di suatu kepengurusan. Wah, berasa jalannya beda. Yang tadinya biasa langsung rada dongak sedikit begitu ya, ketua panitia atau apa gitu. Tapi lalu kemudian pada periode berikutnya kita tidak terpilih lagi, langsung tersinggung-gung. Gua gak kepake lagi, emang kurang baik apa begitu kan. Langsung pendapat kita diabaikan, kita langsung marah. Mentang-mentang, jangan-jangan. Nah, kita langsung tersinggung. Demikian juga ketika kita memberi persembahan. Alangkah senangnya bila nama kita terpampang di warta jemaat, dikenal, lalu kemudian orang panggil kita bos. Wah, ini nih donatur gereja terbesar nih. Wah, ini. Tapi kemudian ketika kita kurang dihargai di gereja, keinginan kita tidak dilaksanakan, pendapat kita tidak didengarkan, kita merasa tersinggung. Lalu kita stop kasih persembahan, kita stop menyumbang ke gereja. Jadi sebenarnya persembahan itu kita berikan untuk Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri. Suatu kali di sebuah gereja ada seorang bapak yang marah-marah, ngamuk-ngamuk kepada sekretariat karena namanya yang panjang tidak ditulis lengkap oleh sekretariat gereja. Lalu kemudian sekretariat karena memaklumi, akhirnya di warta gereja minggu yang akan datang dibuatlah satu halaman khusus tentang persembahan bapak ini. Ditulislah namanya sepanjang-panjangnya, selengkap-lengkapnya dengan jumlah persembahannya. Barulah kemudian bapak ini tersenyum kembali. Kita sebagai jemaat, sebagai manusia biasa, akhirnya kita akan bisa melihat, wah, ini cuma pengen pamer doang, pengen mejeng doang, pengen pujian doang. Sekali lagi, kalau kita sebagai manusia biasa bisa paham tentang hal itu, bukankah Tuhan yang Maha Tahu udah lebih duluan paham tentang hal itu? Jangan tunjuk orang lain, jangan nilai orang lain. Oh, khotbah ini buat dia. Tunjuk diri kita sendiri. Selama ini yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri kita sendiri. Kalau hal ini relate dengan kita, kena sama kita, tanya sama Tuhan, tanya sama diri kita sendiri. Sebenarnya untuk siapa saya melayani Tuhan?
Untuk siapa selama ini saya berjuang jadi orang Kristen? Untuk kemuliaan Tuhan? Atau supaya saya dipuji orang tetangga kiri kanan? Wah itu mah bapak yang soleh, wah itu ibunya royal, wah itu pengurus gereja. Wah ini firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tanpa motivasi yang tulus, apapun yang kita lakukan percuma, sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sikap munafik oleh Tuhan Yesus? Yang kedua adalah sikap tidak berintegritas. Matius 15 ayat 7 sampai yang ke-9 berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu sekian ratus tahun yang lalu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Kalau perintah manusia, instruksi manusia, aturan manusia itu subjektif ya, tergantung kepentingan, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau firman Tuhan itu standarnya jelas, tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok atau siapapun. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Enggak, ya enggak deh, kayaknya enggak iya. Susah-susah gampang susah. Tidak. Alkitab mengajarkan standar yang jelas. Nah, integritas merupakan sisi lain dari kejujuran. Integritas meliputi semua yang kita lakukan dengan seluruh keberadaan kita. Apa? Perkataan kita, motivasi kita, pikiran kita, perasaan kita, semua yang ada pada diri kita. Selaras enggak? Sesuai enggak? Omongan kita sama tindakan kita sesuai enggak? Apa yang kita lakukan di gereja dengan kehidupan kita di luar gereja sama tidak? Seorang Kristen yang imannya dewasa pasti menjalankan hidupnya dalam integritas. Baik di dalam hatinya ataupun secara lahiriah. Baik waktu dia sendirian ataupun waktu dia bersama dengan orang lain. Nah seringkali banyak orang Kristen mungkin termasuk kita menjadi bunglon Bapak Ibu Saudara. Bunglon tahu ya, binatang yang bisa mimikri, berubah warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Kalau dia berada di mimbar yang coklat ini, dia akan berubah menjadi coklat. Kalau dia pindah nemplok ke kursi yang warna biru, dia akan berubah menjadi biru. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen menjadi bunglon. Tuhan Yesus mengajarkan orang Kristen menjadi garam dan terang dunia. Itu tidak bisa ditawar. Dalam ayat tadi Tuhan Yesus mengutip Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel tadi. Kalau nubuatan aslinya itu berada dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus aja mengutip dari firman. Kita bisa mengutip dari firman? Bisa kalau firmannya dibaca, firmannya dihafal. Kalau firman gak pernah dibaca, apa yang mau kita keluarkan? Apa yang mau kita recall dari pikiran kita? Nah waktu mengatakan itu, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat karena mulut mereka memuji Tuhan, mulut mereka mengatakan Taurat Tuhan, mulut mereka mengucapkan firman Tuhan, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka berkata senangkan Allah, puji Tuhan, tapi perbuatannya justru menentang apa yang mereka ajarkan. Dengan sengaja mereka berani loh mengganti firman Tuhan, mengganti Taurat dengan aturan-aturan ciptaan mereka sendiri. Diselewengkan ke kiri dan ke kanan aturan ibadah yang hanya menekankan hal-hal lahiriah saja. Sebagai salah satu contohnya adalah masih ingat ketika Tuhan Yesus marah di Bait Allah, dia bolakin, dia acak-acak itu semua meja-meja penukar uang, dia acak-acak semuanya, masih ingat? Lalu kemudian kalau kita hanya lihat sekilas begitu kita pikir, ih Tuhan Yesus kok marah-marah ya, Tuhan Yesus kok pemarah ya, mendingan pendeta yang itu tuh senyum-senyum gak pernah marah, kok Tuhan Yesus begini. Tapi kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus marah, kita bisa mengerti bahwa semua yang mereka lakukan sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Waktu jemaat atau umat itu datang membawa kambing, domba, burung merpati dan sebagainya. Nah si orang Farisi atau tokoh-tokoh itu udah ada kesepakatan kong kali kong dengan para penjual yang ada di luar Bait Allah. Sehingga walaupun binatang-binatang yang dibawa itu sebenarnya tidak bercacat celah, memenuhi syarat untuk dipersembahkan, tetap akan dicari-cari kekurangannya.
Dan mereka berada dari kota yang jauh, jarak yang jauh. Nggak mungkin itu kambing dibawa balik lagi pulang ke rumah sekian ratus kilometer, terus kemudian balik lagi bawa lagi. Untuk menghemat waktu, beli di depan yang ada. Sehingga itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Kenapa menyelewengkan firman Tuhan? Untuk kepentingan pribadi. Namanya kesepakatan, pasti ada sama-sama keuntungan. Nah, aturan-aturan itu mereka ajarkan seolah-olah itu perintah Tuhan. Firman Allah bilang harus begini-begini, padahal sebenarnya mereka menekan umat dengan kewajiban agama yang berat. Mereka sendiri tidak melakukannya. Dengan berbagai alasan dan taktik yang licik mereka menghindarinya. Ya itu kan buat ini, tapi kalau saya kan begini begitu. Mereka ambil keuntungan pribadi dengan penipuan, berani loh. Dengan kebohongan, berani loh mereka lakukan. Nah dengan demikian tidak ada kesesuaian antara yang mereka ajarkan dan mereka lakukan. Sikap seperti inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus orang-orang munafik. Ada seorang bapak yang mengaku kepada keluarganya bahwa ia telah berselingkuh dengan perempuan lain selama kurang lebih 15 tahun. Betapa terkejutnya keluarganya karena selama ini yang mereka tahu bapak mereka ini adalah orang yang setia loh. Orang yang dari kantor langsung pulang ke rumah, kalau ada apa-apa ngabarin begitu ya. Nyampe di kantor ngabarin bapak ini baik, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Di kantor juga dikenal sebagai karyawan teladan, gak pernah ada neko-neko, gak pernah macam-macam gitu ya. Bahkan jadi majelis pun di gereja jadi majelis teladan. Pertanyaannya semua orang kaget kenapa hal ini bisa terjadi. Karena bapak ini pandai sekali berpura-pura. Pandai sekali menutupi keadaan dirinya yang sebenarnya. Dia berhasil memainkan sandiwaranya sehingga seolah-olah layak mendapatkan piala Oscar mungkin. 15 tahun tidak pernah ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Semua orang memuji dia sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang baik. Tapi Tuhan tahu. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya sampai akhirnya dia mengungkapkannya. Inilah yang disebut Yesus orang munafik. Di bagian yang lain, kalau Bapak Ibu Saudara nonton aplikasi video, itu ada sebuah film yang berjudul Pulang. Pemainnya itu Cok Simbara, Ira Wibowo dan Dwi Wasono. Saya pikir kalau saya sebutkan ini, nanti Bapak Ibu Saudara ditanya khotbahnya tadi apa? Nggak tahu, gue buruan mau nyari ini video. Tadi katanya ada film bagus judulnya Pulang begitu. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, ini hanya ilustrasi. Nah di dalam film tersebut juga dikisahkan tentang Bapak yang sama. Ketika sekian puluh tahun mereka kembali merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, lalu kemudian tiba-tiba muncullah seorang perempuan muda dengan anaknya yang sekolah SD kurang lebih berusia 9-10 tahun. Dan anaknya tiba-tiba ketika melihat papanya mau tiup lilin kue ulang tahun pernikahan, lalu kemudian dia panggil, "Papa!" Dan semua orang yang ada di ruangan tersebut, semua undangan tersebut kaget seketika itu juga. Karena yang mereka tahu Bapak itu adalah Bapak yang bertanggung jawab, setia, dan lingkungannya semua juga mengagumi Bapak tersebut. Karena apa? Karena dia pandai sekali menutupi kondisi dirinya. Lalu apa yang bisa kita aplikasikan? Agama, kegiatan rohani seringkali dipakai orang untuk menutupi kedoknya, kejahatannya, kemunafikannya. Bagi mereka sebenarnya agama itu gak ada pengaruhnya dalam dirinya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang Kristen, itu bukan agama. Kalau agama itu adalah usaha manusia untuk menjangkau Tuhan dan itu tidak akan pernah bisa berhasil. Karena kita manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa mencapai kekudusan Allah. Tetapi kekristenan adalah Allah yang turun menjangkau manusia. Itu pasti berhasil. Karena niatnya dari Allah. Allah yang mengupayakan segala sesuatu, Allah yang mengorbankan segala sesuatu karena cintanya dia mau menjangkau kembali saya, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang berdosa ini. Dia tinggalkan kekudusannya, dia tinggalkan surganya yang mulia, turun menjadi manusia, menyelamatkan saya Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu pasti berhasil. Bagi orang munafik agama gak ada pengaruhnya, tapi bagi kita orang Kristen, kekristenan harus bisa mengubah hidup kita. Kalau hati ini dijamah oleh Roh Kudus, pikiran ini dijamah oleh Roh Kudus, firman Allah ini berbicara kepada kita, logos itu berubah menjadi rema, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti orang lain lihat berubah. Tadinya marah-marah melulu,
sekarang kok lebih sabar ya. Tadinya kok orangnya judes ya, kok sekarang omongannya lebih enak ya. Pasti orang lihat ada perubahan. Tapi jangan kalau kita ke gereja udah puluhan tahun, orang lihat ada perubahan sih. Tadinya ngomelnya A sampai B, sekarang A sampai Z. Itu juga perubahan tapi negatif ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang tadinya judes sekarang super judes, itu juga perubahan tapi negatif. Gimana mau ajak orang lain ke gereja? Gimana kita mau bersaksi tentang Tuhan kalau perubahan yang ada di diri kita itu degradasi, menurun, makin jelek, makin judes, makin galak. Harusnya ketika kita dijamah oleh Tuhan, kekristenan itu mengubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, semakin serupa dengan Kristus. Nah, bagi orang munafik, hanya selama di gereja, hanya mereka beribadah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Setelah keluar dari ruang ibadah, lain lagi hidupnya. Tuhan hanya ada di dalam ruangan ibadah saja. Tuhan hanya ada di dalam gereja saja. Tuhan hanya ada di dalam bait Allah saja. Ketika mereka menjalani hidup mereka, Tuhannya ketinggalan. Terima kasih. Cek. Setiap minggu kita datang beribadah. Kita menyembah, melayani Tuhan, tapi sebenarnya hati kita udah jauh dari Tuhan. Ya udahlah, daripada ditanyain datang aja lah hari Minggu. Ya udahlah nemenin suami, ya udahlah nemenin istri, nganter anak gitu ya. Nanti pulang bisa sekalian jalan-jalan, ya udahlah. Kita banyak mengerti kebenaran firman Tuhan tapi kita nggak melakukannya. Cuma sekedar tahu, ditanya ayat ini iya tahu, ditanya ayat itu iya hafal. Tapi kita bahkan seringkali dengan sengaja melanggarnya. Tapi kan kita cari alasan buat ngeles sana sini. Mulut kita bilang menyenangkanmu, tapi perbuatan kita sebaliknya, justru menyakiti hati Tuhan. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan sikap seperti ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang Kristen yang punya integritas hidup kita. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita pahami dari firman Tuhan, itu yang kita perbuat sesuai dengan iman kita. Klik Yakobus 1 ayat 22 menasihati kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya dengerin saja. Kalau tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita pasti gak mau ya dibohongin orang ya. Paling sakit hati saya tuh kalau dibohongin. Gak bakal lupa 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Masa saya dibohongin, ditipu. Kita paling sakit hati. Tapi firman bilang apa? Kalau kita cuma jadi pendengar saja dan tidak melakukannya, kita membohongi diri kita sendiri. Gak mau kan ya dibohongin ya. Colek sebelahnya, jangan tipu diri sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sikap apa sih yang Tuhan Yesus sebut sebagai sikap yang munafik? Sikap yang tidak takut akan Tuhan. Saya mau tanya dulu, apakah kalau kita menjadi orang Kristen, otomatis kita menjadi orang yang takut akan Tuhan? Ya atau tidak? Apakah kalau kita rajin ibadah di gereja, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengurus, bahkan menjadi hamba Tuhan, otomatis kita menjadi orang yang takut akan Tuhan? Tidak. Lukas 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Orang yang terdekat, makan tidur kemana-mana bareng sama Yesus. Tapi Yesus ngajarin yang pertama, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Apa itu? Kemunafikan orang Farisi. Kalau kita melihat keseluruhan perikop ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah. Lukas 12 ayat 1 sampai yang ke-12. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk lebih takut terhadap Allah, terhadap Tuhan, terhadap Bapa di surga daripada manusia. Termasuk memperingatkan mereka waspada, ada bahaya, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 pembahasan sebelumnya tadi kita telah melihat bagaimana tentang kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah mereka didasari oleh motivasi dan kepentingan pribadi. Untuk mencapai tujuannya mereka rela loh mengubah firman Tuhan, memanipulasi, bahkan menggantinya dengan pikiran mereka sendiri seolah-olah
itu benar gitu ya. Dengan beraninya mereka mencuri kemuliaan Allah, melakukan berbagai kejahatan, kebohongan, mengelabui orang lain. Karena bagi mereka penerimaan manusia lebih penting daripada penilaian Tuhan. Dengan kemunafikannya mereka pikir mereka bisa bohongi manusia dan Tuhan. Ini paling bahaya. Tapi hal ini sia-sia karena kita tahu Tuhan tidak bisa dibohongi. Lukas 12 ayat 2 sampai yang ketiga berkata apa? Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Lanjut, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Artinya apapun yang kita kerjakan Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan pengen pukul kita, hukum kita, itulah yang akan kejadian sama kita. Gak ada yang tersembunyi, Tuhan akan bukakan semua. Tuhan Yesus mengecam beberapa dosa yang lebih keras dari dosa yang lain. Nah, dosa yang paling sering dikecam, dosa yang paling sering disoroti adalah bukan pembunuhan, bukan perzinahan atau pencurian, tapi dosa kesombongan, dosa ketidakpedulian, dan dosa kemunafikan. Nah, kesombongan adalah dosa yang paling bahaya. Seringkali orang gak nyadar kalau dirinya sombong. Orang gak nyadar kalau dirinya tinggi hati. Kemunafikan adalah dosa yang paling dikutuk Tuhan Yesus dengan cara yang pedas. Sehingga dia bilang, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Orang munafik disamakan dengan orang fasik. Disamakan dengan orang durhaka. Disamakan dengan orang kafir yang menolak Allah. Nah, tampaknya bagi Tuhan Yesus sikap munafik itu dianggap kita sengaja menipu dan mempermainkan Tuhan. Kita anggap Tuhan itu bodoh. Kita anggap Tuhan itu oon. Sehingga kita anggap bisa ditipu, bisa dibohongi, kita bisa pura-pura. Nah, kebiasaan orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat dalam hidup kemunafikan telah membutakan mata mereka. Karena satu dosa, dua dosa, tiga dosa seringkali dilakukan, lama-lama menjadi kebiasaan berdosa. Ketika sudah menjadi kebiasaan, kepekaan terhadap hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan sudah makin melemah di dalam hidup kita. Sudah biasa. Semua orang juga begitu. Mereka lupa bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup loh menyingkapkan topeng untuk menembus jauh ke dalam hati mereka. Bahkan mereka mungkin sengaja udah tahu, biarinlah dosa mah urusan nanti di akhirat. Seringkali kita dengar orang seperti itu ya. Surga juga belum tentu ada, neraka juga belum pasti, itu semua kan katanya. Tapi Lukas 12 ayat yang kelima berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa sosok itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena Yesus yang bisa mengalahkan maut, mengambil kunci maut, dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Artinya yang perlu kita takuti hanya Yesus. Takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Yesus mengatakan mereka mungkin tidak lolos dari hukuman neraka dan sebagainya. Kalau demikian, maka nasihat Tuhan Yesus terhadap kemunafikan perlu sekali loh Bapak Ibu Saudara kita tanggapi dengan serius. Jangan diremehkan. Saya mah bukan orang munafik, saya mah orang jujur, saya mah orang belak-belakan. Perlu kita pertahankan seperti itu. Karena apa? Kalau kita meremehkan dosa kemunafikan ini, menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, orang lain juga gitu, di mana-mana juga gitu. Akhirnya kepekaan kita terhadap kekudusan Allah dan dosa semakin berkurang. Lama-lama kita juga ikutan terbiasa melakukan kemunafikan. Tuhan Yesus memperingatkan muridnya, waspada terhadap kemunafikan. Kalau murid-murid Tuhan Yesus saja yang 24/7 bareng-bareng sama Tuhan Yesus diperingatkan, artinya hal ini rentan bagi setiap orang. Tuhan Yesus memperingatkan dari orang-orang terdekat, lingkaran, circle utamanya. Apalagi kita
yang belajar firman Tuhan tidak bertatap muka secara langsung, secara fisik dengan Tuhan Yesus, semakin rentan bagi kita. Kita juga perlu waspada. Mulai dari orang terdekatnya. Pada saat kita sendirian, siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Mungkin gak ada orang yang tahu, tapi jangan lupa ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita. Mata Allah yang tidak pernah terkejam. Terhadap Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu inilah seharusnya kita merasa takut. Bukan kepada orang lain kita takut, tapi kepada Allah. Rasa takut dalam pengertian menghormati otoritas Tuhan sebagai hakim dan pengenalannya terhadap kita. Seringkali kita lebih pilih mendukakan hati Tuhan, menyelewengkan firman Tuhan, bahkan melanggar firman Tuhan demi menyenangkan hati manusia. Ini yang Yesus tidak mau. Rasa hormat kepada Tuhan karena kemahatauannya dan menyadari tanggung jawab kita kepadanya. Tanggung jawab kita kepadanya apa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah disucikan. Hiduplah sesuai dengan aturannya Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, ini sebagai penutup, jangan lupa walaupun Allah mengetahui seluruh keberadaan hati kita, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih loh. Artinya apa? Dengan kebesaran kasih-Nya, Dia selalu mau menerima kita apa adanya. Kalau manusia menerima kita ada apanya, beda. Kita gak perlu jadi orang pura-pura baik. Gak perlu jadi orang yang pura-pura benar di hadapan Tuhan. Gak perlu. Dia terima, Tuhan saya orang berdosa. Tuhan kemarin saya jatuh lagi di dosa yang sama. Tuhan saya belum rajin baca Alkitab. Tuhan saya memang kemarin melayani Tuhan karena saya pengen dipuji. Bilang sama Tuhan. Kalau anak kita jujur sama kita, kita pasti lebih senang ya. Ketimbang kita dengar dari orang lain. Lalu kita tanya, benar kamu begitu? Tuhan juga begitu. Datang ke hadapan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Dia sahabat bagi semua orang berdosa. Kita mungkin telah melakukan kemunafikan selama ini, menyembunyikan banyak dosa yang belum kita akui. Datang kepada Tuhan, akui itu. Tidak ada gunanya mempertahankan kepura-puraan di hadapan Allah. Kemunafikan kita hanya akan menghalangi anugerah dan berkat Tuhan. Dan malah hukuman Tuhan yang jatuh ke atas kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, gak ada yang mau hukuman Tuhan yang jatuh ke atas kita, bukan? Kita maunya berkat Tuhan, amin. Kita maunya pengampunan Tuhan, amin. Kita maunya penyertaan Tuhan dan semua yang baik. Oleh sebab itu jangan munafik di hadapan Tuhan. Mari kita berhenti kalau selama ini kita sadar, oh iya saya udah jadi orang yang munafik. Ampuni saya Tuhan. Kemunafikan hanya akan membuat hidup kita gak tenang, diburu oleh rasa bersalah. Allah menghendaki kita hidup dalam ketulusan dan integritas dan takut akan Dia. Itulah sikap pengikut Kristus yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 hal, boleh diklik, apa yang harus kita hindari untuk tidak kita lakukan. Kita belajar dari orang Farisi, jangan ikuti mereka. 3 hal yang harus kita hindari supaya kita gak dicap munafik adalah jadi orang yang tulus hati, jangan gak tulus hati. Jadi orang yang berintegritas, jangan ikutin yang tidak berintegritas. Jadi orang yang takut akan Tuhan, jangan ikutin orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah kembali diingatkan bagaimana mungkin selama ini kami berada di dalam zona nyaman kami. Bahkan mungkin kami terbawa dengan arus dunia di sekitar kami. Kami mungkin tanpa disadari menjadi orang-orang yang munafik. Seringkali kami berlaku munafik. Tuhan mungkin sudah seringkali menegur dan mengingatkan kami. Tapi kami belum ngeh. Bahkan kami lebih sering bandel dan bebal. Hari ini Tuhan kembali firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Mari ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih menjadi orang-orang yang munafik, kami menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Bahkan sekalipun kami menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi kami menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami melakukan segala sesuatu, tapi hati kami tidak tulus untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami kembali. Dan kami juga tahu Tuhan Engkau memperlengkapi kami
dengan Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati setiap kami untuk terus mengajar kami, membimbing kami, dan membangkitkan kembali ketika kami jatuh, sehingga hari demi hari kami semakin dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin.